Viral video siswa SMP di Cilacap tengah hajar temannya. Aksinya pun membuat geram netizen lantaran pelaku menendang korban berulang kali. Pelaku berinisial ML siswa kelas 9 dilaporkan keluarga korban. Wakapolresta Cilacap AKBP DR Arif Fajar Satria pun mengamankan pelaku. Dalam video yang beredar, ML sempat dihakimi massa sebelum diamankan. Korban pun mengalami sejumlah luka akibat pukulan dan tendangan pelaku. Silakan ibu-ibu. Selamat siang Bu Viva, saya orang tua dari SF membutuhkan bantuan ibu untuk menyelesaikan kasus hukum anak saya, yang mana saat ini anak saya menjadi korban perundungan di sekolahnya. Ia mengalami penganiayaan hingga patah tulang akibat pukulan dan ditendang oleh temannya. Selamat siang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, silakan Ibu menceritakan bagaimana kejadian anak ibu itu seperti apa? Begini Bu, ketika anak saya pulang sekolah, dia mengalami banyak luka di tubuhnya, terutama di bagian dada sebelah kiri. Kemudian saya mendapatkan video pembulian dan penganiayaan anak saya dari salah satu temannya. Ibu videonya. Oke. Baik Bu, turut prihatin ya atas kejadian ini. Berdasarkan penjelasan dan video untuk itu, saya akan membantu dan menyelesaikan kasus Ibu ini. Ini terdapat formulir yang Ibu harus isi untuk proses lebih jelas. Mohon diisi untuk data lengkapnya ya Bu. Ini Bu, sudah saya isi. Baik Bu, saya lihat terlebih dahulu ya Bu. Oh baik, datanya sudah lengkap. Selanjutnya saya membutuhkan kondisi anak Ibu sekarang. Apakah anak Ibu masih di rumah sakit atau sudah di rumah? Terus untuk kondisi terakhirnya itu bagaimana ya Bu? Untuk saat ini anak saya masih di rumah sakit. Kondisinya terakhir ronsen dan dokter menyatakan adanya patah tulang rusuk di sebelah kirinya. Apakah saya bisa melihat surat ronsen tersebut Bu? Oh iya Bu, kebetulan saya membawanya. Baik Bu, saya terima suratnya ya. Sementara ini suratnya saya lampirkan untuk nantinya sebagai penyelesaian kasus ya Bu. Apakah Ibu sudah melaporkan kasus ini kepada polisi? Belum Bu, saya membutuhkan bantuan dari pihak hukum dulu sebelum saya ajukan ke kepolisian. Baik, jadi begini Bu, untuk alur penyelesaian kasus ini, yang pertama Ibu sudah benar menghubungi saya sebagai legal advisor dalam mendapatkan saran awal terkait penyelesaian kasus, kemudian didukung dengan bukti yakni adanya surat ronsen dari rumah sakit. Lalu baru Ibu beserta saya nanti melaporkan kasus ini ke rumah sakit. Polisi melakukan penyidikan
pengembangan kasus hingga SPDP. Selanjutnya diikuti dengan sidang pemantauan dan evaluasi, Bu. Iya Bu, baik. Terima kasih atas informasinya Bu. Oke, baik. Bu Pertiwi dan Bu Afifah bisa diceritakan dulu bagaimana kronologi ceritanya? Baik, Pak, perkenalkan dulu, saya Ibu Afifah selaku legal advisor dari Ibu Pritiwi. Bu Pertiwi dan Bu Afifah bisa tolong diceritakan kronologinya terlebih dahulu? Jadi gini Pak, suatu hari anak saya ini pulang dari sekolahnya dengan banyak luka di seluruh tubuhnya, terutama di bagian dari sebelah kiri. Nah, salah satu temannya itu ingin membantu, tapi dilarang oleh pelaku. Kemudian saya mendapatkan video pembulian dan penganiayaan anak saya dari salah satu temannya itu. Ini Pak videonya. Oke, saya lihat dulu ya, Bu. Baik, apakah ada bukti dari rumah sakit atau ronsen seperti itu? Dari pihak rumah sakit atau sekolahan? Bisa tolong diberikan sekalian, Bu? Untuk suratnya ini ya Bu, surat ronsennya. Terus ada KTP sama identitas buat anaknya nggak? Biar saya cek sekalian. Oh ini Bu untuk KTP dan kartu identitas. Oke, ini saya proses dulu ya Bu Pertiwi dan juga Ibu Afifah. Untuk selanjutnya nanti saya inputkan ke pengadilan secara keseluruhan dulu, terus ditunggu dulu untuk proses selanjutnya. Nantinya itu kami akan melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara di sekolahnya dan juga akan mewawancari beberapa saksi, di antaranya ada teman, guru ataupun lingkungan sekitarnya, satpam dan segala macamnya. Nah setelah itu dari TKP itu nanti akan diserahkan berkas perkaranya ke kejaksaan untuk diteliti. Nah kemudian dari kejaksaan nantinya akan meneruskan ke pengadilan untuk dijadwalkan kapan akan sidang. Selanjutnya dari kepolisian ini juga akan berperan untuk memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan kasus melalui SP2HP yang kemudian akan dilanjutkan ke sidang di pengadilan oleh pengadilan. Nah, sejauh ini apakah ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu, Ibu Pertiwi dan juga Ibu Afifah? Baik Pak Polisi, saya mengikuti saja arahan dari Bapak. Oke. Baik, bisa diceritakan untuk kronologinya, Bu? Ketika itu anak saya ada di sekolahnya. Tiba-tiba ada salah satu temannya itu melakukan penganiayaan ke anak saya yang kemudian terjadi pertengkaran di halaman sekolahnya. Kejadian itu dilihat langsung oleh teman-temannya. Namun mereka tidak berani untuk menolong karena dilarang oleh si pelaku. Sehingga teman-temannya merekam atas kejadian itu. Saya juga baru melihat hal itu melalui rekaman video tersebut. Kemudian akibat dari kejadian itu anak saya mengalami patah tulang rusuk di sebelah kiri. Yang mulia, saya melihat sendiri di TKP bahwa teman saya FF itu dipukul, ditendang dan dibentak oleh WS maupun MK. Niat saya itu mau membantu untuk mengerai kejadian tersebut. Namun pelaku menghalangi saya untuk melakukan hal tersebut. Begini yang mulia, saya bisa jelaskan bahwa itu sebenarnya FF dulu yang memulai. Mereka menantang kelompok kami yang berada di luar sekolah dengan mengaku-ngaku sebagai anggota kelompok berbasis. Jadi emosi saya terpancing untuk membalas sakit hati saya ini dengan pukulan. Benar yang mulia, saya setuju dengan WS. FF terlebih dahulu memulai dengan menantang kelompok lain, yaitu kelompok kami. Andai saja itu tidak melakukan hal tersebut, pasti kejadian ini tidak akan terjadi.
Salah di sini, gara-gara kalian anak saya dipatah tulang. Itu hanya sebuah bercandaan saja mungkin. Jadi harap bersabar, tetapi tenang, jangan langsung pakai emosi untuk tidak fatal dampaknya. Baik, mohon tenang semuanya. Berdasarkan hasil penelaahan dan atas bukti keterangan dari para saksi dan terdakwa, dinyatakan bersalah. Dan dikarenakan hukuman pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP dengan kekerasan di muka umum dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda 72 juta. Selain itu juga dikenakan lapis dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Baik, putusan ini saya sahkan.